Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang sudah klik video ini dan selamat datang di channel saya. Dan hari ini saya akan menceritakan salah satu cerita yang berjudul. Namun sebelumnya seperti biasa, sebelum lanjut ke videonya, buat kamu yang baru bergabung selamat datang. Dan jangan lupa buat support channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan informasi atau cerita horor lainnya. Dan inilah dia videonya. Cerita kali ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Mei, yang akhirnya meninggal karena melakukan pesugihan. Mei adalah seorang perempuan yang muda yang bercita-cita menjadi seorang artis yang terkenal, atau bisa dibilang dia ini sangat terobsesi dengan ketenaran. Dia selalu bermimpi untuk hidup mewah dan bergelimpang harta. Namun, kenyataannya tidak seindah harapannya. Dia sering ditolak saat mengikuti audisi maupun selalu gagal dalam mengejar apa yang dia inginkan. Bahkan, dia harus bekerja serabutan untuk mencukupi kebutuhannya. Suatu hari, dia mendengar tentang pesugihan, yaitu sebuah ritual mistis yang membuat seseorang kaya raya dalam waktu yang singkat, tapi dengan cara mengorbankan sesuatu yang berharga. Mei yang mendengar hal tersebut penasaran dan tertarik untuk mencobanya. Dia lalu mencari informasi di berbagai sumber internet dan menemukan alamat seseorang yang diduga dukun yang katanya bisa membuat atau melakukan pesugihan. Mei pun menghubungi dukun tersebut dan membuat janji untuk bertemu. Dia mengambil uang tabungannya dan pergi ke tempat yang dituju oleh dukun itu. Sesampainya di sana, dia melihat sebuah rumah tua yang terlihat sangat angker dan begitu sepi. Dia merasa takut akan hal itu, tapi dia tetap memaksa diri untuk masuk ke sana, karena cuman itu jalan satu-satunya menuju kesuksesan baginya. Ketika dia masuk di dalam rumah, dia disambut oleh dukun yang berpakaian hitam dan berambut panjang. Dukun itu menyuruh Mei untuk duduk di sebuah tikar yang sudah disiapkan di tengah ruangan. Di depannya ada sebuah nampan yang berisi berbagai macam benda, seperti lilin, kembang, kain putih, dan pisau, dan sebuah boneka. Kemudian dukun itu menjelaskan bahwa pesugihan yang akan dilakukan adalah sebuah pesugihan boneka. Caranya adalah dengan mengorbankan nyawa seseorang yang dekat dengan Mei dan mengikat rohnya ke dalam boneka tersebut. Dengan begitu, Mei akan mendapatkan kekayaan yang tak terbatas dari roh yang akan dikorbankan. Mei yang mendengarkan persyaratan tersebut merasa ngeri dan takut kepada dukun itu. Dia tidak tega untuk membunuh seseorang yang dekat dengan dirinya, dan dia juga ingin membatalkan pesugihan tersebut. Tapi dia sudah terlanjur menandatangani perjanjian dengan darahnya. Dukun itu mengancam bahwa jika Mei tidak melanjutkan pesugihan ini, dia akan mati seketika. Mei pun percaya, dan dia tidak punya pilihan lain selain melanjutkan pesugihan tersebut. Dia menangis dan memohon ampun kepada Tuhan. Kemudian dukun itu menyuruh Mei untuk memilih seseorang yang akan dikorbankan. Mei pun akhirnya menatap boneka yang ada di nampan tersebut. Lalu dia melihat wajah-wajah orang yang dekat dengan dirinya, seperti orang tua, saudara, teman-teman, bahkan pacarnya. Namun Mei tidak bisa melihat siapa-siapa yang ada di dalam boneka tersebut. Dia merasa bahwa semua orang itu berharga dan tidak pantas untuk mati. Namun begitu, pesugihan ini tetap berlanjut, dan akhirnya dia menutup matanya dan mengacak-ngacak beberapa boneka dengan tangannya. Dia berharap bahwa pilihan dia bisa mengambil boneka yang kosong atau boneka yang tidak ada rohnya. Namun nasib tidak berpihak padanya. Saat dia membuka matanya, dia melihat boneka yang dia pegang adalah boneka yang berwajah mirip seperti dirinya. Dia pun terkejut dan ketakutan.
Akhirnya dia melempar boneka itu ke lantai dan berteriak. Dukun itu kemudian tertawa terbahak-bahak. Dia mengatakan bahwa Mei telah memilih dirinya sendiri sebagai korban pesugihan ini. Kemudian, dukun tersebut mengambil pisau dan menusuk tepat di dada Mei. Mei merasa sangat kesakitan yang luar biasa. Darah pun mulai mengucur dari luka yang disebabkan oleh tusukan dari dukun tersebut. Dia melihat dukun itu mengambil boneka yang berwajah seperti dirinya dan mengucapkan beberapa mantra. Mei merasakan rohnya terlepas dari tubuhnya dan masuk ke dalam boneka tersebut. Dan dia tidak bisa bergerak atau berbicara. Bahkan dia hanya bisa menatap wajah dukun itu yang penuh dengan kepuasan. Dan di tengah-tengah maut yang akan datang mengambilnya, dia baru menyadari bahwa dia telah tertipu oleh dukun tersebut. Ternyata dukun itu sebenarnya adalah seorang pemburu roh yang kemudian roh yang dia buru kemudian dia jual kepada orang-orang kaya yang ingin mendapatkan keberuntungan. Dan roh yang kemudian dijual pasti lebih mahal 2 kali lipat yang dibayar oleh Mei. Dan di akhir cerita, dukun itu didatangi oleh seorang yang kaya raya. Dia adalah langganan pesugihan dari dukun tersebut. Orang kaya itu kemudian memberi imbalan yang sangat besar atas keberhasilan dia mendapatkan tumbal, yaitu tumbal Mei. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.